Ceritanya kamu lagi naik pesawat luar angkasa dengan kecepatan 290.000 km per jam. Pesawatmu terus melesat, hampir sengebut kecepatan cahaya. Dan kali ini kamu bisa duduk manis sambil menikmati perjalanan panjangmu selama lebih dari 90 tahun. Tapi kayaknya mending pakai kapsul cryo aja ya, biar kamu nggak cepet bosen. Intinya kamu perlu terbang selama hampir seabad dengan kecepatan cahaya untuk sampai di eksoplanet misterius ini. Di antara banyak planet yang udah ditemukan, planet ini bisa ngebantu proses pencarian kehidupan di luar angkasa. Bentuknya kelihatan seperti bola biru gelap dan nama teknisnya kompleks banget. Planet seukuran Neptunus ini mengorbit bintang kecil kelas M alias Katai Merah. Jarak planet ini ke bintang induknya 8 kali lebih dekat dari jarak bumi ke matahari. Tapi permukaannya nggak diselimuti magma membara. Suhu di dalamnya juga relatif rendah atau hampir sama dengan suhu di bumi. Hal ini bisa terjadi karena Katai Merahnya nggak sepanas matahari kita, tapi menariknya atmosfer planet ini terdiri dari uap air atau helium atau mungkin helium hidrogen. Para ilmuwan belum bisa mastiin sih, tapi mereka masih terus mengamatinya. Berarti kalau di atmosfernya terdapat air, planet ini bisa ngebentuk kehidupan. Kemungkinan besar sih nggak akan ada makhluk hidup besar, tapi keberadaan bakteri mikroskopis pun bisa jadi temuan besar. Para saintis juga terus mengamati planet ini karena mereka tertarik dengan asal-muasalnya. Setelah nemu zat penyusun atmosfernya, mereka akan tahu proses pembentukan objek langit di sekitar Katai Merah. Dengan begini, kita akan lebih memahami cara kerja alam semesta. Kalaupun di planet misterius ini ada kehidupan, para saintis nggak akan bisa mindahin makhluk hidupnya ke bumi, kemudian menganalisisnya. Nah, untungnya di dekat bumi masih ada objek besar yang bisa dihuni mikroba, dan lokasinya masih ada di tata surya kita. Pada tahun 2020, para saintis mendeteksi senyawa gas misterius di atmosfer Venus, dan ternyata senyawa itu berupa residu fosfin. Penemuan ini dinilai penting karena zat fosfin juga ada di bumi di dekat mikroba. Mereka juga nemu fosfin di dalam tubuh penguin, kemudian banyak orang mulai berteori kalau hewan ini berasal dari Venus. Pastinya itu cuma cocok logi dong. Zat fosfin juga bisa ditemukan di rawa-rawa dan kubangan lumpur. Penemuan residu fosfin di planet lain langsung menggemparkan publik. Hal ini dianggap aneh karena di permukaan Venus kemungkinan besar nggak ada kehidupan. Suhu dan tekanannya sangat tinggi, tapi kondisi di atmosfer Venus nggak segloomy itu kok. Bahkan diperkirakan di situ ada sejumlah mikroba. Para ilmuwan juga tahu kalau di Venus sering terjadi erupsi, dan erupsi ini diprediksi bisa menghasilkan unsur kelumit fosfin. Kalau memang benar, berarti di permukaan Venus kemungkinan nggak ada kehidupan. Mereka rela menggelontorkan banyak biaya untuk terus mengamati si kembaran bumi. Oke lah, mending kita balik lagi ke ruang angkasa. Selama 20 tahun terakhir ini, para saintis telah nemu eksoplanet di berbagai tempat. Ada yang mengorbit Katai kecil, ada juga yang mengitari bintang raksasa. Tapi ada juga yang cuma sendirian. Planet ini terlunta-lunta di ruang angkasa tanpa bintang induk. Dan menariknya lagi, para saintis belum bisa nemu sistem planet yang mirip kayak tata surya kita. Jarak eksoplanet ke bintang induknya bervariasi, ukuran dan masanya juga nggak sama seperti planet di tata surya kita. Semua planet ini dinamakan eksoplanet karena letaknya di luar tata surya kita. Objek angkasa lain yang juga menarik adalah Bumi Super. Planet yang masuk dalam kategori ini punya bobot antara 2-10 kali massa Bumi dan mendapat energi dari suatu bintang. Di luar itu, karakteristiknya nggak mirip Bumi. Bumi Super terdiri dari gas, batu, air, es, api, asam, kaca, atau berlian. Dan para ilmuwan belum bisa nemu Bumi Super yang kondisinya layak huni bagi manusia. Penyebabnya bukan karena planetnya yang nggak cocok ditinggali, tapi karena tubuh kita cuma bisa beradaptasi dengan kondisi di bumi. Kita belum tahu banyak soal Bumi Super. Objek angkasa ini punya energi yang melimpah karena masanya juga besar. Energi yang terlepas mampu memicu gempa dan erupsi gunung berapi, dan planet ini juga diterjang badai setiap hari. Satu hari di situ berkali-kali lipat lebih lama dari 24 jam di bumi. Kamu sudah ada di pesawat luar angkasa lagi menuju Bumi Super, dan akhirnya kamu bisa ngelihat bola besar berwarna jingga terpampang nyata di hadapanmu.
Setelah mengenakan baju astronot, kamu masuk ke kapsul luar angkasa. Tapi kemudian kamu berubah pikiran. Ternyata seisi planetnya mirip banget kayak bola api yang membara. Kalaupun berpenghuni, planet itu pasti didiami makhluk hidup tangguh. Dan kamu nggak masuk dalam kategori ini, jadi sebaiknya cari bumi super lain aja lah. Setelah terbang beberapa tahun cahaya, kamu ngelihat bola raksasa yang lebih ramah, tapi lokasinya berjauhan dari bintang induknya. Suhu di situ pasti sangat dingin, sampai-sampai molekul pun bisa beku. Dan suhu di Antartika ternyata jauh lebih panas daripada di bumi super ini. Kamu ngelanjutin perjalananmu dan akhirnya nemu spot yang sangat cocok. Planet ini 3 kali lebih berat dan 2 kali lebih besar dari bumi. Di dalamnya terdapat batu, gas, dan mungkin juga air. Kamu mulai nurunin pesawatmu, naik ke kapsul transport, ngebuka pintunya, dan melangkah keluar. Tapi kakimu tiba-tiba terasa berat dan badanmu makin melar. Seolah-olah kamu lagi menggendong kotak batu bata di punggungmu. Cuma jalan beberapa langkah aja, kamu langsung ambruk. Biang keroknya tentu saja gravitasi. Dan semakin berat bumi supernya, makin besar juga gaya gravitasinya. Kamu langsung tersungkur dan semua ototmu udah nggak kuat lagi. Kenaikan gravitasi juga menyebabkan fluktuasi lempeng tektonik, sehingga planet ini sangat sering dilanda gempa dan tanah longsor. Permukaannya yang berbatu-batu terus berganti rupa, jadi kalau kamu mau hidup di sini, kamu harus bikin teknologi baru untuk mendirikan rumah. Kamu masuk lagi ke kapsulmu dan menjauh dari situ. Tapi ternyata pesawatmu nggak bisa terbang terlalu jauh. Gravitasi planet menarikmu lagi ke arahnya, dan dengan bahan bakar yang tersisa, kamu mencoba melawan gaya gravitasi dan akhirnya bisa keluar dari atmosfer planet. Tapi masalah lain udah menghadangmu. Di hadapanmu ada meteorit tuh. Gaya gravitasi tadi nggak cuma menarik pesawatmu, tapi juga objek luar angkasa raksasa yang melintas. Asteroid besar bisa melenceng dari jalur awalnya karena ketarik oleh gaya gravitasi bumi super. Batuan luar angkasa ini bisa menggempur sang planet dalam bentuk hujan meteor. Dan karena kecepatan jatuhnya lebih ngebut, efek yang ditimbulkan juga jauh lebih destruktif. Itu belum seberapa loh. Petaka terburuk yang bisa menghantui bumi super yaitu penyumbatan inti planet akibat tekanan ekstrim. Ratusan miliar ton batu padat bisa menekan bagian inti. Padahal inti planet harus selalu bergerak saat menjalankan fungsi utamanya, yaitu membuat medan magnetnya tetap berfungsi. Badai surya dan radiasi kosmik bisa menyebabkan masalah serius bagi seluruh kehidupan di permukaan planet. Kalau di bumi, badai ini bisa mengacaukan pengoperasian perangkat elektronik dan mempengaruhi kesehatan kita. Hal ini bisa terjadi meski medan magnetnya cuma bolong sedikit. Lalu apa jadinya ya kalau seluruh pelindungnya tiba-tiba lenyap? Energi dari bintang terdekat dan radiasi kosmik dari jauh akan langsung menghancurkan bumi super sehingga kehidupan di dalamnya akan musnah. Hal seperti ini bisa terjadi di bumi super yang kondisinya laik huni. Dan planet kayak gini sangat sedikit. Kondisi di kebanyakan permukaan dan atmosfer bumi super nyeremin banget. Bahkan ada loh yang atmosfernya super ngebul sampai bisa ngelelehin logam. Angin panasnya bisa ngancurin semua zat padat menjadi molekul. Dan bumi super ini lebih mirip kayak bintang, jadi nggak sekedar planet biasa. Ada juga bumi super yang seluruh permukaannya diselimuti air. Di situ nggak ada daratannya sama sekali karena lautannya terus-terusan membanjiri daratan. Di bawah airnya juga ada gunung berapi yang terus meletus dan ngeluarin banyak magma. Saking beratnya, posisi planet ini jadi agak miring. Waduh, meleot nggak tuh? Saat planet ini berotasi, airnya ikut muter dan memicu tsunami dahsyat. Bahkan gelombangnya bisa melebihi tinggi gunung Everest. Lalu gimana dengan bumi super yang dihujani berlian atau asam sulfat ya? Di suatu eksoplanet, angin meniupkan serpihan kaca ke permukaannya. Dan di situ ada banyak panas yang bercampur dengan pasir. Makanya saat terbakar oleh udara panas, partikel pasir ini berubah menjadi kaca. Di antara semua planet yang udah ditemukan, cuma bumi yang paling nyaman. Tapi bagi organisme lain yang ada di seberang galaksi, planet kita mungkin kelihatan mencekam. Satu-satunya kehidupan yang kita yakini ada sejauh ini di seluruh alam semesta terletak di planet bumi. Soal kehidupan cerdas atau bukan, katakanlah bisa diperdebatkan. Tapi bagaimanapun, tak heran jika kita tanpa lelah mencari kehidupan di planet lain. Sejauh ini, mereka telah menemukan lebih dari 4.000 planet. Tapi yang lebih kerennya lagi, NASA sudah menyusun daftar baru berisi 24 planet yang bukan cuma mirip bumi, tapi bahkan lebih baik.
Kondisi di sana sangat bagus dan lebih nyaman dibanding di planet kita. Jadi, mari kita kunjungi beberapa di antaranya. KOI 5715.01. Mari kita kenal lebih dekat. Planet indah ini berada di rasi bintang Cygnus. Nah, kenapa planet ini begitu indah? Matahari kita adalah katai kuning. Dan maaf matahari, meski kamu sudah baik dalam mendukung kehidupan di bumi, ada beberapa bintang yang bisa melakukannya dengan lebih baik. Jangan tersinggung ya. Planet KOI 5715.01 mengitari sebuah katai oranye. Katai oranye adalah bintang yang agak lebih kecil dari matahari kita dan punya kecerahan yang sedikit lebih rendah. Tapi jangan khawatir, bukan berarti di sana bakal gelap gulita. Bahkan, jika planet ini lebih dekat ke mataharinya dan punya atmosfer yang lebih tebal, planet ini mungkin lebih cerah dan berwarna dibanding bumi. Matahari kita punya rentang umur yang sangat pendek. Saat ini, dia cuma bisa hidup 7-8 miliar tahun lagi, sedikit lebih lama dari usia bumi. Tapi katai oranye bisa hidup dari 45 hingga 70 miliar tahun. Ini bagus. Bukan cuma karena kita akan bisa tinggal di planet ini lebih lama, tapi juga karena planet-planet di sekitar bintang seperti ini punya lebih banyak waktu untuk membentuk kehidupan. Idealnya, kita perlu menemukan planet di dekat katai oranye yang usianya sekitar 7 miliar tahun. Sangat memungkinkan setidaknya ada beberapa organisme di sana. Usia KOI 5715.01 sekitar 5,5 miliar tahun. Yup, mungkin kedengarannya belum cukup dewasa, tapi nggak masalah. Aku juga belum kok. Usia bumi kita saja 1 miliar tahun lebih muda, tapi bumi kita nggak takut tambah dewasa. Planet ini lumayan dekat dengan bintangnya dan berada di zona layak huni. 1 tahun di sana berlangsung selama 190 hari. Jadi setelah SD kamu udah bisa dapat SIM. Ukurannya hampir 2 kali lipatnya bumi. Suhu rata-rata di sana 11 derajat Celcius, yang sedikit lebih rendah dibanding kita, yaitu 14 derajat Celcius. Tapi di sana kemungkinan terasa lebih hangat karena gravitasi yang kuat membantunya menahan panas di atmosfer lebih lama. Tapi jaraknya lumayan jauh, sekitar 3.000 tahun cahaya dari bumi atau sekitar 30 kuadriliun kilometer. Yup, jangan lupa bawa bekal yang banyak ya. KOI 3010.01. Planet ini ditemukan di sebelah bintang KOI 2010. Planet ini kayaknya merupakan dunia yang sangat menyenangkan. Suhu rata-rata di planet ini 19 derajat Celcius, jadi sedikit lebih hangat dibanding bumi. Tapi itu bagus loh. Para ilmuwan meyakini di planet yang sempurna, suhunya harus sekitar 10 derajat lebih panas dibanding di bumi. Makin banyak panas yang ada di sana, makin nyaman kita tinggal. Peluang mengembangkan kehidupannya pun juga lebih tinggi. Jari-jari planet ini hampir 1,5 kali lebih besar dari bumi. Di sana pun ada atmosfer, meski kita belum yakin tentang komposisinya, tapi mungkin mirip bumi. Para ilmuwan berpikir kita bisa menemukan lautan di sana yang menutupi hingga 60% permukaan planet ini. Keren kan? Di dunia yang sempurna, air dan tanah harus tersebar lebih merata dibanding di bumi. Lebih banyak daratan berarti lebih banyak wilayah dan sumber daya kan? Meski begitu, planet ini sebenarnya mirip banget dengan bumi. Kemiripannya begitu jelas, sehingga para ilmuwan meyakini kita punya peluang 84% untuk menemukan kehidupan di sana. Tentu saja, belum tentu kehidupan berakal ya, tapi kemungkinan ada hewan. Menarik kan? Menurutmu, bentuk mereka bakal gimana? Planet yang sangat mirip bumi, tapi dengan gravitasi yang lebih kuat. Kalau ada manusia yang tinggal di sana, ukurannya mungkin besar, tapi pendek dan punya kaki kecil yang kuat. Kedengarannya imut sekaligus nyeremin. Tapi kita nggak bakal bisa menemukan kebenarannya dalam waktu dekat. Sejauh ini, bagi kita, planet-planet ini cuma titik-titik mikroskopis di luar angkasa. Kita hanya punya beberapa data mentah dan membosankan tentang mereka dan bahkan nggak tahu seperti apa bentuknya. Kita harus menunggu sampai bisa menemukan cara untuk bisa lebih mendekati planet-planet ini. Kepler 186f. Ini juga salah satu kandidat terbaik planet berpenghuni. Planet yang lumayan mungil ini dijuluki sepupu bumi karena memiliki kemiripan yang tinggi. Tapi kedua planet ini lebih kayak saudara, bukan kembaran.
Kepler 186f berputar mengitari Katai Merah. Katai Merah adalah bintang yang bahkan lebih redup dan lebih kecil dibanding Katai Oranye. Ya, rentang usianya juga amat sangat panjang, tapi kecerahannya juga agak rendah. Namun, Kepler 186f lebih dekat ke bintangnya dibanding bumi ke matahari. Jadi, seharusnya nggak terlalu gelap di sana. Ya, setidaknya nggak segelap malam di bumi. Langit di planet ini pasti punya warna merah yang unik, kayak matahari terbenam di bumi. Gimana menurutmu? Apa kamu pengen tinggal di planet dengan pemandangan matahari terbenam abadi? Ukuran planet ini hampir sama dengan bumi. Lumayan, tapi nggak sempurna. Kenapa? Karena planet yang sempurna adalah yang lebih besar dari bumi dan punya gravitasi yang lebih kuat. Kamu mungkin protes, tapi bukannya bakal lebih sulit berjalan di sana dan lebih sulit lagi buat bangun dari kasur pas hari Senin? Iya tentu. Namun, di sisi lain, planet ini akan menarik atmosfer dengan lebih baik. Atmosfer bakal lebih tebal dan padat. Artinya, perlindungan dari objek antariksa yang menakutkan menjadi lebih kuat, lebih banyak oksigen, dan lebih banyak panas. Selain itu, planet yang lebih besar punya lebih banyak lahan untuk dihuni. Keren kan? Tapi jelas, ukuran bumi juga merupakan pilihan yang sangat baik. Ada fakta keren lain. Kemiringan Kepler 186f hampir sama dengan kemiringan kita. Artinya, ada musim yang stabil dan siklus siang malam yang normal. Apa kamu tahu betapa pentingnya kemiringan suatu planet? Mars misalnya. Mars sebenarnya juga berada di zona layak huni matahari kita. Tapi kemiringannya sangat tidak stabil. Akibatnya, seluruh lautan yang dulunya pernah ada di sana, kini benar-benar kering. Sekarang cuma ada gurun merah dan nggak ada kehidupan di sana. Setidaknya sejauh yang kita tahu. Tapi kamu bisa melihat betapa pentingnya detail kecil ini kan? Kepler 186f juga lumayan jauh dari kita. 490 tahun cahaya, itu hampir 5 kuadriliun kilometer. Jadi, kita masih harus nungguin kemajuan perjalanan antar galaksi. Kepler 62e dan 62f. Planet-planet ini disebut sebagai yang paling mirip bumi. Sebelum kita menemukan Kepler 186f, mereka mirip banget sama rumah kita. Kepler 62e sekitar 1,5 kali lebih besar dari bumi, dan Kepler 62f hanya sedikit lebih kecil dari itu. Keduanya terletak di rasi bintang Lyra, sekitar 1.200 tahun cahaya dari kita. Keduanya juga mengorbit Katai Merah. 1 tahun di Kepler 62e berlangsung sekitar 122 hari, bahkan lebih cepat dibanding planet pertama yang telah kita bahas tadi. Para ilmuwan meyakini baik 62e dan 62f adalah dunia air, tempat hangat yang sebagian besar atau mungkin seluruhnya tertutup air. Jika ada daratan di sana, mungkin cuma pulau saja. Sebuah dunia yang cuma terdiri dari pulau-pulau. Pasti indah bagi beberapa orang, kayak Hawaii, dan mimpi buruk bagi yang lain. Coba ingat Megalodon. Tapi kalau kamu suka hewan laut purba, apa jadinya kalau planet kita terbagi dua? Satu planet berisi daratan semua dan satu lagi air? Apa kita bisa hidup di sana? Gimana caranya? Nah, kamu beruntung banget karena aku bakal menjawab pertanyaan itu sekarang. Bayangkan bumi dibagi jadi 2 planet dengan satu orbit. Oke, sebut saja planet ini batuan dan air. Iya, emang gak kreatif banget. Lanjut ya, kita mulai dengan batuan karena lebih gampang dibayangkan. Tapi pertanyaannya, apa yang bakal terjadi kalau semua samudra di bumi tiba-tiba kering? Kita tahu air itu sumber kehidupan kan? 70% permukaan bumi terdiri dari air. Ada banyak banget air. Bahkan, meskipun semua samudra dan laut hilang, masih ada air yang tersisa. Misalnya, di sungai bawah tanah. Tapi sayangnya, air itu nggak cukup untuk menopang kehidupan kita. Semua makhluk laut akan hilang. Nggak lama setelah itu, semua hewan, tumbuhan, dan tentu saja manusia akan punah juga. Hutan yang kering, cepat atau lambat, akan terbakar sampai tinggal abu. Hei, nggak seburuk itu. Masih ada kehidupan kok dalam suatu wujud. Ada bakteri yang bikin kecoa iri. Makhluk ini bisa bertahan dalam segala kondisi. Contohnya nih, ekstremofil sudah berevolusi untuk hidup tanpa air. Mikroba ini bisa bertahan di lingkungan super panas atau asam tanpa air atau bahkan sinar matahari. Tanpa mikroba ini, batuan akan jadi planet yang tidak berpenghuni.
Tapi mungkin saja nanti ekstremophil bisa berevolusi jadi wujud keren yang bisa bertahan di mana saja. Tapi sekarang batuan cuma batuan yang mengapung. Tunggu, kamu membayangkan batuan mirip gurun atau stepa yang panas banget? Jangan salah, planet ini sebenarnya dingin banget loh. Jadi gini, tanpa air nggak akan ada atmosfer karena atmosfer terdiri dari konsentrasi berbagai gas, termasuk hidrogen dan oksigen, H dan O. Tahu kan lambang unsur apa? Betul, kalau nggak ada air, nggak ada atmosfer karena atmosfer mengumpulkan semua panas yang kita butuhkan. Planet kita bakal dingin banget tanpa atmosfer. Kontras di antara tempat dingin dan kurang dingin akan begitu tajam karena air adalah penyeimbang iklim. Samudra menyerap hampir semua panas matahari. Samudra menyebarkannya dengan rata ke seluruh bumi untuk memastikan bumi nggak terlalu dingin atau terlalu panas. Jadi, tanpa air, batuan bakal jadi gurun yang dingin. Suhu rata-rata di planet ini sekitar minus 73 derajat Celcius. Di kedua kutub, suhunya sangat rendah, sekitar minus 184 derajat Celcius. Di tempat paling hangat pun, suhunya nggak lebih dari minus 6 derajat Celcius. Tempat panas ini dulunya samudra karena kedalamannya yang mengering jauh lebih dekat ke inti panas planet ini. Tunggu, jangan membayangkan planet ini tertutup salju juga ya. Nggak ada air sama sekali. Ini cuma batuan yang sangat dingin. Pada titik ini, kita cuma versi bulan yang lebih besar dan lebih coklat. Bulan bisa dibilang bumi yang tanpa air. Terus gimana dengan gunung berapi? Gunung berapi harapan terakhir kita untuk punya suhu hangat kan? Sayangnya, aktivitas gunung berapi menurun karena kurang air. Gunung berapi dan erupsi terjadi karena tabrakan dua lempeng tektonik, lempeng samudra dan lempeng benua. Beban air menekan lempeng samudra sehingga lempeng samudra masuk ke lempeng benua dan membentuk gunung berapi. Jadi, kalau nggak ada beban air, nggak ada gunung berapi dan aktivitas gunung berapi jadi turun signifikan. Sekarang, batuan cuma planet yang dipenuhi pegunungan tinggi. Lalu, setiap lempeng tektonik bertabrakan. Lempeng itu membentuk semakin banyak gunung dan palung, termasuk beberapa palung besar. Misalnya Palung Mariana yang terkenal. Tadinya aku mau bilang, awas jatuh, tapi nggak ada orang juga sih. Di sana nggak ada air. Nggak ada air berarti nggak ada salju, es, atau hujan, bahkan awan. Tapi anginnya mungkin cukup kencang. Itulah nasib planet batuan. Nggak begitu bagus. Jadi yuk kita lihat keadaan planet air. Miliaran tahun lalu, seluruh permukaan bumi sebenarnya tertutup air. Tapi sekitar 1 miliar tahun lalu, permukaan laut turun dan muncullah daratan. Karena ini, atmosfer planet kita berubah selamanya. Dan seperti itulah lahirnya kehidupan di sini. Tapi apa jadinya kalau planet ini berubah ke kondisi awalnya? Untuk menjawab itu, kita harus mempelajari lebih banyak tentang planet samudra. Gimana wujud planet ini? Oh iya, hampir saja lupa. Kita nggak tahu. Planet seperti ini belum ditemukan karena sangat langka. Emang ada sih satu planet yang enggak mencolok dan bisa disebut planet samudra. GJ1214b di konstelasi Ophiuchus. Iya, susah banget nyebutnya. Tapi planet ini pun nggak kaya yang kita bayangkan. Air di planet ini aneh dan sangat unik. Saintis menyebutnya es panas atau air yang super cair. Dan kita belum pernah melihat hal seperti ini. Yang jelas, planet samudra susah banget ditemukan karena banyak alasan fisik. Planet-planet ini butuh suhu dan tekanan yang sangat spesifik. Tapi secara hipotesis, gimana sih wujud planet ini? Tentu saja, planet ini nggak mungkin sepenuhnya air. Kamu nggak membayangkan akan ada gumpalan air raksasa yang berputar mengelilingi bintang kan? Planet samudra tetap seperti planet dengan inti dan semacam pondasi. Jadi, bayangkan semua air di bumi yang dulu bercampur jadi satu samudra raksasa dan asin. Wow, makhluk laut pasti senang tuh, tapi kita enggak. Satu-satunya hewan yang bisa selamat dalam situasi ini, kecuali ikan, mungkin burung yang bisa berenang dan makan ikan. Kayaknya, meskipun permukaan laut naik drastis, setidaknya masih ada beberapa pulau yang berada di atas air. Mungkin pulau itu dulunya puncak gunung tinggi.
kayak Gunung Everest. Jadi, kalau burung-burung ini bersarang di sana, mereka bisa bertahan lama. Tapi kita gimana? Kita masih punya kesempatan kalau kita punya cukup waktu untuk bersiap menghadapi banjir besar. Kita bisa selamat di kapal selam atau kapal raksasa. Kita bisa menanam makanan di kapal dan memancing ikan dari laut. Tapi tanpa Pulau Everest, kita nggak akan bertahan lama. Kalau nggak bisa berlabuh saat kapal bocor, kita nggak akan bisa memperbaikinya. Sayangnya, air minum sudah nggak ada. Sumber air minum cuma dari hujan atau dengan memfilter air laut. Tapi tetap harus ditampung kan? Wadah air ini bakal memakan tempat dan sangat berat. Tapi secara keseluruhan, planet air nggak buruk-buruk amat. Suhunya cukup hangat dengan rata-rata sekitar 10 derajat Celcius. Dan perbedaan suhu tertinggi dan terendah juga nggak jauh. Dari minus 29 derajat Celcius di kutub sampai 21 derajat di khatulistiwa. Dibanding planet batuan, planet air lumayanlah. Radius planet air bakal sedikit lebih besar dibanding bumi karena volume airnya. Tapi kepadatan planet ini cukup rendah, gravitasi juga melemah. Nah, kalau kedua planet ini ditempatkan di orbit bumi, setelah beberapa saat, keduanya akan berjauhan dan mengikuti lintasan yang berbeda. Planet ini akan selaras supaya nggak bertabrakan. Di salah satu planet ini, 1 tahun akan berlangsung selama 12 bulan. Tapi di planet satu lagi, cuma 10 atau 11 bulan.